kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, memaksimalkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita seputar fikih keluarga atau fikhul usrah, di mana pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan yang ke-11 atau bab yang ke-11 dari pembahasan fikih keluarga, di mana pembahasannya adalah seputar fi an-nafaqat, seputar nafkah. Ada dua hal yang akan kita jelaskan pada pembahasan tentang nafkah ini. Yang pertama, apa itu nafkah dan apa jenis-jenisnya. Para ulama kita mengatakan an-nafaqah, ya, dalam bahasa Arab an-nafaqah atau nafkah itu, ya, itu berarti al-infaq, ya, wa huwa fil asli bi ma'na al-ikhraj wan nafad. Secara bahasa dia mengandung makna sesuatu yang dikeluarkan dan dihabiskan. Jadi asal kata nafkah atau nafaqah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata al-infaq. Ya, kita biasa mendapatkan istilah nafkah, infaq. Semua berasal dari kata yang sama yang berarti sesuatu yang dikeluarkan dan sesuatu yang dihabiskan. Ya. Dan kata infak dan nafkah ini dalam bahasa Arab tidak digunakan kecuali pada sesuatu yang baik. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka dalam kitab ini dikatakan an-nafaqah itu adalah secara syar'i, peristilahan syar'i, nafkah itu artinya kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'uha. Jadi disebut nafkah itu dalam peristilahan syar'i didefinisikan sebagai kifayatu man yamunuhu, kecukupan kepada orang yang ia bertanggung jawab kepadanya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal-hal yang mengikuti semua itu dengan cara yang ma'ruf. Nah, itu yang disebut dengan nafkah. Jadi nafkah itu adalah kifayah, ya, pemberian yang cukup kepada siapa? Kepada orang yang kita bertanggung jawab kepadanya, kepada orang yang diberikan amanah pertanggungjawaban oleh syariat kepada kita untuk menjaganya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan, pakaian,
tempat tinggal, dan segala yang mengikuti semua itu. Maksudnya segala hal yang terkait dengan persoalan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam bentuk bagaimana? Diberikan dalam bentuk bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan sesuai dengan apa yang berlaku, apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku di satu tempat. Nah, itu yang disebut dengan nafkah. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nafkah itu atau infak, yang biasa kita sebut infak atau nafkah ya, itu memiliki pengertian yang luas di dalam pembahasan fikih keluarga. Jadi kecukupan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang dia bertanggung jawab kepadanya ya, dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang mengikutinya, diberikan dengan cara yang baik dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Kemudian apa saja jenis nafkah itu? Ya, jadi kita sudah tahu nafkah itu seperti apa, definisinya seperti apa. Nah, kemudian dikatakan anwa'un nafaqat, jenis-jenis nafkah atau macam-macam nafkah itu ada 4 ya, yang diberikan kepada manusia ya. Yang pertama adalah nafkah untuk diri sendiri. Nafkah untuk diri sendiri, nafqatul insani ala nafsihi, nafkah yang diberikan oleh seseorang untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nafaqatul furu' ala al-usul, nafkah yang diberikan kepada keturunan kita ya. Kemudian yang ketiga adalah nafaqatul usul ala al-furu', nafkah yang diberikan kepada orang yang berada di atas kita ya, apa yang menjadi asal usul kita, nenek moyang kita, seterusnya bapak dan orang tua kita ke atas ya. Kemudian yang keempat nafaqatuz zaujah ala zauj, nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Nah, ini semua jenis nafkah yang diwajibkan di dalam syariat agama kita. Nanti ada tambahan ya, nafkah berupa pemberian nafkah kepada hewan ternak peliharaan yang kita pelihara. Kemudian dahulu ada namanya nafkah kepada budak yang kita miliki. Itu nanti penjelasan tambahan. Tapi yang inti adalah 4 hal ini. Kita mulai dari yang pertama para jamaah sekalian, nafkah seseorang untuk dirinya sendiri. Wajib tidak hukumnya kita menafkahi diri kita sendiri? Kita dalam syariat ini diamanahkan oleh Allah berupa amanah badan, fisik ya, di mana ya, kita diperintahkan untuk menjaganya, dan tidak boleh dipakai badan ini sampai ya, sampai melampaui batas. Inna li jasadika 'alaika haq, sesungguhnya jasadmu itu terhadap dirimu ada haknya, yang harus diberikan kesempatan untuk beristirahat. Dari sisi yang lain, jasad kita ini juga perlu untuk diberikan nafkah ya.
Maka dalam kitab ini dikatakan yajibu 'alal mar'i an yabda'a fil infaqi 'ala nafsihi in qadira 'ala dzalik. Jika seseorang itu mampu, maka yang pertama nafkah itu wajib dia peruntukkan untuk dirinya sendiri. Jadi yang pertama, sebelum kita menafkahi orang lain, maka kewajiban kita ketika kita memiliki kemampuan, maka nafkah itu harus kita berikan kepada diri kita sendiri, ya. Dan tidak boleh gara-gara menafkahi orang lain kita mengorbankan diri kita, mencelakakan diri kita. Itu tidak ada dalam Islam, ya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menolong orang lain, tetapi yang paling utama adalah kita menolong diri kita sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian, ya, wala tulqu bi aidikum. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian itu kepada kebinasaan. Ya, tidak boleh kita membinasakan diri kita untuk memberikan, ya, pertolongan, bantuan kepada orang lain. Jangan seperti lilin. Lilin itu menerangi orang lain tetapi diri sendiri yang hancur. Dalam agama kita tidak seperti itu. Maka yang paling utama adalah ketika kita mampu, maka yang paling pertama yang kita nafkahi adalah diri kita sendiri. Dalilnya apa? Hadis Jabir. Hadis Jabir radhiyallahu an qala a'taqa rajulun min bani Udrah 'abdan lahu an dubur. Ada seorang laki-laki membebaskan budak yang ia miliki, memerdekakan budak yang ia miliki, an dubur. Ya, ini salah satu bentuk proses memerdekakan budak, ya, yang dikenal dengan dalam Islam, ya, di mana apabila tuannya meninggal dunia, maka otomatis budaknya setelah itu merdeka. Jadi merdekanya budak ini itu bergantung kepada kematian tuannya. Jadi kalau tuannya sudah meninggal dunia, tidak perlu lagi dikatakan engkau merdeka, otomatis dia merdeka. Itu namanya mudabbar. Nah, kasusnya seperti itu. Jadi seorang itu memerdekakan budaknya dengan anduburin, dengan cara apabila tuannya meninggal dunia maka dia merdeka. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi, ketika dia sudah merdeka, ya, ketika dia telah berstatus merdeka, budak ini berstatus merdeka, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Mulai dulu dengan dirimu sendiri. Bersedekahlah engkau untuk dirimu sendiri. Ibda binafsik. Ya? Ibda binafsik. Bukan mulai kepada yang lain, tidak. Tapi Rasulullah katakan ibda binafsik, mulailah kepada dari dirimu sendiri, fatasaddaq alaiha, maka berinfaklah, bersedekahlah kepada dirimu sendiri. Fa in fadula syai'un fali ahlika. Kalau ada kelebihan dari apa yang engkau sedekahkan, masih ada kelebihannya, maka itu buat keluargamu. Ya, fali ahlika, keluargamu maksudnya istrimu dan seterusnya. Fa in fadula ala ahlika, kalau keluargamu juga sudah berkecukupan dan lebih, ya, ya, fa in fadula ala ahlika syai'un falidhi karabatika, maka, ya, berikanlah kelebihan itu kepada orang yang menjadi kerabatmu. Nah, syahidnya apa? Dalilnya apa dalam hadis ini? Rasulullah memulai dengan apa? Memerintahkan orang itu untuk berinfak kepada dirinya sendiri. Nanti kalau sudah berlebih, kepada keluarganya. Kalau sudah berlebih, kepada kerabatnya. Nah, ya, maka ini hukum asalnya, bahwa wajib hukumnya kita memberikan nafkah kepada diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menafkahi yang lain. Itu kalau kita memiliki kemampuan.
Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nafaqatul furu', nafkah yang diberikan kepada keturunan kita. Apa itu furu'? Furu' itu adalah anak kita yang berasal dari kita, kemudian seterus ke bawah. Itu namanya furu', cabang ya, dari seseorang. Apa dalilnya? Maka diwajibkan kepada orang tua, al-walid, orang tua ya, untuk memberikan nafkah kepada anak keturunannya. Ya. Memberikan nafkah kepada anak keturunannya, seterusnya seperti itu. Ya. Jadi kepada anaknya, kemudian setelah itu setelah anaknya kepada cucunya, kemudian kalau masih ada di bawahnya lagi cicitnya, ya. Dan seterusnya ke bawah. Itu kalau ternyata memang orang tua daripada cucu kita itu tidak mampu, sementara kakeknya memiliki kemampuan. Maka kakeknya tidak boleh mengatakan, oh itu kan dia punya orang tua. Tidak. Orang tuanya tidak mampu, maka tanggung jawab itu tetap melekat kepada yang di atasnya. Ya. Sebagaimana kita bertanggung jawab kepada orang tuanya, maka kita juga bertanggung jawab kepada anaknya, selama dia tidak mampu. Lain kalau dia mampu ya. Maksudnya ini kalau dia tidak mampu menafkahi diri mereka sendiri, maka hukum asalnya nafkah itu kewajiban orang yang berada di atasnya. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi wa 'alal mauludi lahu, ya, dan bagi orang tua atau bapak ya, yang dimaksud di sini adalah bapak yang dilahirkan untuknya anak itu. Ya. Orang Arab itu punya kebiasaan kalau punya anak, maka apa? Anaknya itu pernah kita bahas di sini? Orang Arab biasanya punya kebiasaan kalau dia punya anak, maka anaknya dikirim untuk disusui oleh wanita yang lain yang berasal dari pedalaman. Maka Allah katakan wa 'alal mauludi lahu, bagi bapak daripada anak ini itu menjadi kewajibannya untuk memberikan rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan upah, ya, berupa rezeki, upah, dan memberikan pakaian kepada ibu yang menyusui anak-anaknya, ya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada daerah dan tempat itu. Jadi kalau kepada ibu-ibu yang menyusui anak kita itu wajib diberikan nafkah, apalagi kepada anaknya sendiri, ya. Dan memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui itu bagian daripada nafkah yang kita berikan kepada anak kita. Maka dari situ para ulama mengatakan wajib hukumnya orang tua itu menafkahi anaknya dari ayat ini, ya. Karena ibu yang menyusui itu bagian daripada nafkah yang kita berikan kepada anak kita. Nah, itu satu, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, ada seorang wanita namanya Hindun bintu Utbah, itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha ini datang dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahih wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi
illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Jadi dia mengeluh kepada Rasulullah tentang siapa? Tentang Abu Sufyan. Kenapa nih Abu Sufyan? Abu Sufyan ini kata istrinya Hindun bintu Utbah, inna Aba Sufyan rajulun syahi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini adalah suami yang seke. Syahi. Syahi itu apa? Pelit, kikir. Kikir bin medit, bin apa lagi? Syahi. Syahi itu ya betul-betul bukan sekedar bakhil, di atasnya lagi bakhil. Syahi. Ya. Dan ini sekaligus menjelaskan kepada kita ini bukan ghibah. Kan tidak boleh kita ceritakan kejelekan orang lain ya, apalagi suami kita. Tapi kalau dalam bentuk pengaduan kepada orang yang kita harapkan untuk memberikan solusi, kita laporkan, minta fatwa atau minta solusi, maka ini bukan masuk dalam kategori apa? Ghibah yang dilarang. Buktinya Hindun bintu Utbah ini datang kepada Rasulullah ceritakan kejelekan suaminya. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orangnya pelit. Saking pelitnya, walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan apa yang menjadi sesuatu yang mencukupkan untuk diri saya dan anak saya. Ya. Jadi tidak cukup pemberiannya. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali apa yang aku ambil darinya sementara dia tidak tahu. Apa istilahnya kita bahasa Makassar? Jadi terpaksa istrinya ini apa? Mengambil secara sembunyi-sembunyi. Ya. Saking apanya ini? Saking pelitnya. Ada enggak yang seperti itu di sini bapak ini? Banyak, Bang. Bahaya kalau banyak itu. Ya. Jadi saking pelitnya Hindun bintu Utbah ini sampai-sampai harus mengambil hartanya suaminya itu dengan cara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ya, dia lihat kesempatan, oh ya ada ini, ada uang merah. Hukum asalnya boleh enggak itu? Boleh tidak kita ambil harta suami kita dengan cara tidak meminta izin kepadanya? Hukum asalnya tidak boleh. La yahillu malu mri'in muslim illa bi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dia berikan dengan perasaan apa? Perasaan yang senang, bi nafsin minhu. Maka hukum asalnya ini tidak boleh itu. Makanya dia datang kepada Rasulullah, dia tahu ini tidak boleh, maka dia melapor kepada Rasulullah. Saya bisa mengambil, tapi dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Dia tidak tahu bahwa uangnya saya ambil. Saking pelitnya ini Abu Sufyan. Maka kata Rasulullah, kira-kira apa kata Rasulullah? Jangan kamu ambil. Tidak. Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambil apa yang sesuai kadar yang cukup untuk dirimu dan anakmu secara yang ma'ruf, sesuai dengan kebiasaannya berlaku. Jadi Rasulullah benarkan para jamaah sekalian, sang istri ini mengambil harta suaminya, meskipun suaminya tidak tahu. Tapi kata Rasulullah, ambil apa yang
secukupnya yang dapat mencukupi nafkah untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, maksudnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Umpamanya dalam 1 bulan cukupnya 1 juta, jangan diambil 2 juta atau 5 juta. Itu salah itu. Iya, secukupnya. Nah, dari sini kata para ulama, nafkah buat anak itu hukumnya apa? Wajib. Karena kalau tidak wajib, maka Rasulullah tidak izinkan wanita ini untuk mengambil harta suaminya secara diam. Nah, ini nafaqatul furu', ya, nafkah yang diberikan kepada anak keturunan kita. Yang ketiga para jamaah sekalian adalah nafaqatul usul, nafkah yang diberikan kepada orang tua yang ke atas. Jadi seorang anak kalau dia mampu dan orang tuanya tidak mampu, maka dia berkewajiban untuk memberikan nafkah itu kepada orang tuanya, begitu pula seterusnya ke atas. Ya. Fatajibu nafaqatul walidaini ala waladihima, diwajibkan kepada seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, ibunya dan bapaknya, kalau dua-duanya masih hidup, atau kepada salah satu daripada keduanya ketika keduanya tidak memiliki kemampuan, ya. Maka wajib nafkah itu dibebankan kepada siapa? Kepada anaknya. Dalilnya apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah kedua orang tua kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan bentuk pergaulan yang baik seorang anak kepada kedua orang tuanya itu dengan memberikan apa? Dengan memberikan nafkah, ya, dengan memberikan nafkah. Bukan hanya sekedar berkata-kata baik, bukan hanya sekedar patuh dan taat kalau diperintahkan orang tua, tidak. Termasuk diantaranya memberikan nafkah. Jangan sampai cuma kata-kata baik saja, sementara orang tuanya butuh, dia tidak berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Maka ini masuk dalam kategori melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Termasuk berbuat ihsan itu memberikan nafkah. Bukan hanya kata-kata yang baik, bukan hanya sikap yang baik, bukan hanya ketaatan kita kepada kedua orang tua kita, tapi juga masuk dalam kategori ini adalah memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita. Ya. Itu dari Al-Quran. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi, sesungguhnya makanan atau sesuatu yang terbaik yang dimakan oleh seseorang itu adalah makanan atau sesuatu yang berasal dari usahanya. Ya, jadi kata Rasulullah, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi, sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang ketika makanan itu adalah hasil kerja tangannya, kerjanya. Bukan apa? Bukan minta-minta. Bukan minta-minta. Tapi dia bekerja, setelah itu dia dapat penghasilan, dari situ dia makan. Ya. Nah, itu makanan yang terbaik kata Rasulullah. Makanan yang terbaik adalah makanan yang kita makan dari hasil keringat kita. Kemudian Rasulullah katakan, wa waladuhu min kasbihi, dan apa yang dihasilkan oleh anaknya itu juga merupakan hasil jeripayahnya. Paham ya? Paham tak para jemaah sekalian? Jadi kalau orang tua punya anak, anaknya punya penghasilan, maka penghasilan anaknya itu otomatis hasil jeripayah orang tuanya.
Ya. Ini para ulama kita mengatakan seorang anak itu tidak boleh membiarkan orang tuanya berada dalam keadaan sulit, apalagi sampai kelaparan. Kenapa? Karena dia ini bagian daripada hasil jeripaya orang tuanya. Kalau kita mau tanya, kita ini bisa begini gara-gara siapa? Iya, meskipun ya terkadang ada diperhatikan oleh orang tuanya, tapi keberadaan ada di dunia ini karena orang tuanya, tidak mungkin, ya. Maka ya, sekecil apapun andil, tetap orang tua itu punya jasa. Maka anak itu bagian daripada hasil jeripaya orang tua. Maka dari situ wajib hukumnya seorang anak menafkahi orang tuanya. Nah, maka ketika sahabat Amr ibn As datang, Amr bin As ini datang dan mengadu kepada Rasulullah, datang bapaknya dan mengambil hartanya. Maka Amr bin As ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini bapak saya datang, dia tiba-tiba ambil harta saya. Dia ingin meminta pembelaan dari Rasulullah." Bagaimana mungkin? Ini kan hasil kerja saya. Tidak mungkin orang tua ini datang dan kemudian mengambil harta saya dengan tiba-tiba begitu saja tanpa meminta izin. Maka apa kata Rasulullah? "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu semua milik bapakmu. Ya. Jadi kalau kita punya orang tua kita datang ke rumah, tidak boleh sama sekali kita ini mengatakan, jangan ambil itu. Anta wa maluka li abika. Anda dan semua hartamu itu milik bapakmu, milik orang tuamu. Ya. Inna auladakum min tibi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil yang terbaik dari jeripaya kalian. Fakulu ma kasaba auladukum. Maka makanlah apa yang dihasilkan oleh anak-anak kalian. Jadi kalau ada seorang anak menolak orang tuanya ikut makan bersamanya, dosa besar. Iya, dosa besar itu. Karena Rasulullah katakan, "Fakulu ma kasaba auladukum." Maka makanlah apa yang didapatkan oleh anak-anak kalian. Jadi apa yang didapatkan oleh anak itu otomatis bagian daripada jeripaya usaha yang didapatkan oleh orang tua. Jelas ya? Nah, maka dari sini seorang anak itu bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada siapa? Kepada orang tuanya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, nafkah kepada istri. Ya, nafkah kepada istri. Jadi sudah yang keempat. Yang tadi pertama apa? Nafkah kepada diri sendiri. Kemudian nafkah kepada keturunan kita. Kemudian yang ketiga, nafkah kepada orang tua kita. Nah, yang keempat adalah nafkah kepada istri. Wajib hukumnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Ini sudah tidak tahu, sudah pernah kita bahas ini sebenarnya, tapi kita ulangi lagi bentuk-bentuk nafkah. Dalilnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin bagi wanita, dengan apa yang telah Allah berikan keutamaan kepada laki-laki di atas sebagian yang lainnya, dan dengan sebab mereka telah menginfakkan, menafkahkan apa yang mereka miliki dari harta mereka. Jadi laki-laki itu dikatakan qawwam dalam keluarga, suami itu dikatakan qawwam. Kenapa? Karena mereka yang menyisihkan sebagian dari harta yang mereka miliki untuk siapa? Untuk istrinya. Hadis Jabir, ya, dalam Hajjatul Wada, Rasulullah sampai berpesan pada Hajjatul Wada, dalam khutbatul wada, khutbah perpisahan pada saat Rasulullah melaksanakan haji wada, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para istri itu memiliki hak, ya, memiliki hak terhadap kalian wahai para suami, berupa nafkah, rezeki, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ya, jadi Rasulullah pesankan
menjadi kewajiban bagi kalian para suami dan menjadi hak istri kalian untuk mendapatkan apa? Rezeki, nafkah, untuk mendapatkan kiswah, pakaian, dengan cara yang apa? Dengan cara yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Selalu kita ulangi, ma'ruf sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jadi kalau di Makassar ini, seorang wanita itu kalau istri itu biasanya punya berapa pakaian? Berapa helai pakaian? Pakaian di dapur satu, pakaian tidur satu. Umpamanya kebiasaannya punya 10 pakaian, maka itulah yang ma'ruf. Jadi kalau dia masih minta bajunya baru 9, belum cukup 10, karena kebiasaan di Goa ini setiap wanita yang namanya istri 10 pakaiannya, kebiasaannya ya, kan bisa beda-beda ya. Kalau di Arab itu, kalau di Arab Saudi, bersyukurlah bapak-bapak ya, bersyukur Ki di sini. Di Arab Saudi itu sebagian suami mengeluh, kenapa? Karena kebiasaan mereka setiap pergi pesta harus baju baru. Di sana itu kebiasaan begitu. Jadi setiap pergi pesta, istrinya minta diberikan baju. Makanya berapapun gajinya suami itu, wah, dalam 1 bulan itu ya ribuan real hanya untuk, bayangkan kalau setiap pekan ada pesta. Jadi kalau 4 kali pesta, 4 kali itu ganti baju baru itu. Makanya para jamaah sekalian, termasuk hal yang Masya Allah ya, selama kami tinggal di sana, paling bagus itu pergi ke pasar baju bekas. Oh, bagus-bagus bajunya. Wih, biasanya baju 1 kali dipakai, 2 kali dipakai mereka ya. Kebiasaan mereka setiap musim panas, musim dingin ganti baju. Itu kebiasaan keluarga di sana ya. Nah itu yang ma'ruf, itu yang menjadi kebiasaan yang berlaku. Nah itu baru 1 istrinya, kalau 4 nih bah. Nah, jadi itu kebiasaan dan tidak boleh dinafikan. Kebiasaan itulah yang dijadikan sebagai patokan. Makanya Rasulullah kata dalam Al-Quran dikatakan bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu dengan cara yang baik berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Jadi kalau dikatakan berapa jumlah pakaian yang harus saya berikan kepada istri saya, maka kita katakan lihat apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku pada di daerah itu atau pada keluargamu ya, keluargamu. Alhamdulillah kita ini bukan di Arab. Nah, ya. Jadi kalau umpamanya istri kita baru 9 helai pakaiannya, sementara kebiasaan masyarakat Goa itu 10, maka dia berhak untuk meminta lagi 1 helai. Begitu seterusnya ya, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jadi Rasulullah SAW mengatakan walahunna alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf ya. Sama juga dengan hadis Jabir tadi pada seorang budak. Rasulullah katakan fa in fadula syai'un fali ahlika, kalau hartamu sudah berlebih maka harta itu diperuntukkan kepada keluargamu. Dalam hadis Hindun bintu Utbah, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, ambillah untuk dirimu dan untuk anakmu sesuai dengan apa yang kebiasaannya yang cukup ya, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Maka dari sini para ulama kita mengatakan wajib hukumnya seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Berupa apa? 3 ya nafkahnya: makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai untuk mereka. Yang sesuai untuk mereka. Ya. Nah, kita sudah jelaskan nafkah ini wajib diberikan selama dia berstatus istri. Bahkan meskipun ditalak, tapi talaknya masih talak apa? Talak raj'i, talak 1 ataupun talak
talak satu ataupun talak dua, maka tetap dia berstatus sebagai istri yang wajib untuk dinafkahi. Begitu pula kalau dia itu meskipun talak 3 tapi dalam kondisi hamil, itu juga tetap ya wajib untuk dinafkahi. Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna. Kalau wanita itu hamil dan diceraikan, maka tetap mereka wajib untuk diberikan nafkah, hatta yada'na hamlahunna, sampai mereka itu melahirkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara tambahan, seorang tuan memiliki budak, wajib untuk memberikan apa? Nafkah kepada budaknya, walil muluki ta'amuhu wa qiswatuhu. Bagi pemilik budak itu wajib untuk memberikan makanan dan pakaian kepada budaknya, Itu yang pertama. Jadi kalau kita punya budak, alhamdulillah tidak ada budaknya sekarang, tapi kalau punya budak maka ada dua kewajiban kita. Pertama, berikan nafkah. Kemudian yang kedua, kalau budak kita minta untuk dinikahi, maka wajib hukumnya untuk kita nikahkan. Bukan menikah dengan kita, tapi dinikahkan dengan sesama budak. Iya. Itu dua, Iya. Ya, kecuali kalau kita mau bukan menikahi. Kalau budak itu bisa digauli, tidak ada masalah. Cuma kalau sudah digauli tidak boleh lagi diberikan kepada yang lain. Ya, dia jadi ummul walad namanya. Dia jadi istilahnya ummul walad. Ummul walad itu dia berstatus sebagai ibu dari anak kita. Ibu dari anak kita, yang otomatis kalau dia sudah punya anak maka bisa saja dia mendapatkan kemerdekaannya. Tapi ini maksudnya kalau dia budak dan meminta untuk menikah, maka kewajiban tuannya itu untuk menikahkan budak itu. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah wanita-wanita di antara kalian, orang-orang soleh di antara kalian dari kalangan budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan yang kalian miliki. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah nafkah terhadap hewan yang kita pelihara, nafkatul bahaim. Apa hukumnya? Kita pelihara kucing. Sekarang ini banyak yang pelihara kucing. Kalau pelihara anjing boleh enggak? Enggak boleh. Hati-hati yang pelihara anjing. Enggak boleh, enggak masuk malaikat itu di rumah kita. Kucing boleh tak? Boleh. Tapi kalau pelihara kucing, pelihara apa lagi? Ikan, ayam, maka wajib kita berikan nafkah. Nafkah juga namanya. Harus diberikan nafkah, tidak boleh dibiarkan. Kenapa para jamaah sekalian? Coba dengarkan hadis ini. Dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha. Seorang wanita itu gara-gara mengikat seekor kucing akhirnya masuk neraka. Kucing dia ikat, dia kurung itu kucing. Fala hiya at'amatha, dia tidak berikan makanan kepada kucing itu. Wala hiya arsalatha, dia tidak lepaskan kucing itu sehingga dia bebas untuk memakan dari makanan yang ada di sekitarnya. Hatta matat hazlan, sampai-sampai kucing itu mati dalam keadaan kelaparan. Gara-gara itu Allah memasukkan wanita itu ke dalam neraka. Jadi kalau punya binatang piaraan, kalau tidak bisa kita pelihara, dilepaskan atau dijual? Makanya dikatakan jadi wajib hukumnya kita memberikan makanan kepada hewan piaraan kita. Fa in ajiza malikul bahima anil infaqi 'alaiha, kalau dia tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada binatangnya, maka dipaksa untuk segera dijual kepada orang lain yang mampu untuk memelihara, atau disewakan kepada orang lain. Atau kalau dia binatang yang bisa dimakan,
maka segera sembelih. Daripada tidak bisa dinafkahi, ya sembelih saja kemudian kita makan. Ya, jangan dibiarkan hidup tanpa diberikan makanan. Maka sampai hewan saja agama kita ini perhatikan nafkahnya, apalagi manusia. Maka para jamaah sekalian, inilah pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang nafkah. Dan dengan berakhirnya pembahasan nafkah, maka selesai juga lah pembahasan tentang fiqhul usrah. Ya, alhamdulillah, ya, selesai pembahasan tentang fiqhul usrah. Berarti sudah selesai tugas saya untuk menyelesaikan pembahasan tentang fikih keluarga. Barakallahu fikum. Kalau ada satu atau dua pertanyaan sebelum kita tutup, saya persilahkan. Ya. Kalau mampu maka tidak wajib di nafkahi. Tapi kan ada namanya hadiah, ada namanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua itu meskipun dia mampu, maka dia senang juga sebenarnya kalau dikasih juga sama anaknya. Jangan anak mengatakan, ya sudahlah, sudah mampu je, bapakku bakal lebih kaya. Iya, tapi namanya orang tua itu perlu di ihsan. Ihsan itu bukan hanya nafkah, perhatian diberikan, ya, waktu, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi yang kita maksud di sini, kalau orang tuanya tidak mampu, maka wajib anaknya untuk menafkahi orang tuanya. Tapi kalau dia mampu, tidak ada kewajiban, tapi ihsan dalam bentuk yang lain juga tetap harus ditunjukkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya. Iya. Tadi dikatakan kami setelah cerai kan? Iya. Setelah hamil. Iya. Apa setelahnya itu masih wajib dinafkahi? Anaknya wajib. Istrinya setelah melahirkan, anaknya tetap wajib dinafkahi. Susunya dari mana? Beli susunya. Tidak boleh. Tetap menjadi tanggung jawab itu anak Anda, itu anak. Ya? Tidak ada. Sampai dia menikah nanti. Sampai dia mampu maksudnya. Jadi anak itu selama dia anak kita, maka kewajiban kita untuk sampai kalaupun dia sudah menikah, ternyata dia tidak mampu juga, tetap kita orang tua wajib memberikan nafkah ketika kita mampu, ya. Iya. Ada kan orang sudah menikah tapi masih tetap harus dibantu sama orang tua. Maka kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Tidak dijelaskan oleh Rasulullah sampai dia menikah, tidak. Selama dia bersatu sebagai anak dan dia tidak mampu, maka wajib untuk diberikan nafkah oleh orang tuanya. Tapi sebaliknya juga berlaku, ya, anak kepada orang tua ketika orang tuanya tidak mampu. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Tidak tahu nanti setelah ini kita mau bahas apa, atau cukup saja ya karena sudah selesai fikih keluarga, berarti pengajian kita sudah selesai berarti, ya. Iya. Oke. Nanti terserah mau fikih muamalat juga bisa, ya, jual beli juga bisa, ya. Mau muamalat, ya, muamalat aja atau fikih ibadah? Hah? Jadi fikih ibadah mulai dari awal, mulai dari air. Ya, oke lah, kalau mau terserah. Ya, terserah. Iya, saya punya fikih ibadah tapi di Bonto Bado ternyata sekarang minta fikih keluarga juga. Saya bilang, kamu fikih keluarga datang ke sini. Tapi alhamdulillah sudah selesai, ya, fikih keluarga ini satu hal yang baik. Alhamdulillah kita selesai. Itu yang bagus kalau kita ngaji dan selesai. Ya, itu yang bagus. Ya, tinggal yang nanti ini kelanjutannya, ya terserah nanti Pak Ketua nanti yang, ya, sampaikan apa yang bagus. Sampaikan saja, saya siap. Mau fikih ibadah, fikih muamalat juga boleh. Barakallahu fikum. Saya kira demikian para jamaah sekalian.
Kecuali kalau mau fikih warisan juga boleh. Nah, warisan juga boleh. Pembahasan tentang waris juga boleh. Karena ini terkait dengan masalah keluarga sebenarnya. Ya. Kalau mau warisan juga boleh. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.